Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Xiaomi Watch S5. Langsung saya ganti nih strapnya karena untuk penggunaan olahraga kurang nyaman. Xiaomi Watch S5 ini dibanderol mulai dari 2,5 sampai 3 juta kurang. Dan yang saya pakai ini untuk varian tertingginya yang menggunakan material stainless steel dan juga seramik atau keramik. Improvement yang Xiaomi berikan di S5 ini cakep banget, tapi sayangnya masih belum bisa bersaing ya dengan kompetitornya seperti Huawei dan juga Amazfit. Metrik olahraganya lengkap, akurasi heart rate-nya cakep, GPS-nya cakep. Nah, gimana dengan pacing? Nanti bakal kita bahas lengkap. Sekarang kita bahas dulu desainnya ya. Xiaomi Watch S5 ini memang mengutamakan desain. Kamu lihat aja tagline mereka ya di website Xiaomi Indonesia, Your Style on Time. Apalagi kalau kamu beli varian ceramic blue ini ya, cakep banget dengan paduan strap kulitnya. Tapi sekali lagi seperti yang udah saya singgung di awal ya, untuk penggunaan olahraga strap kulit ini kurang nyaman. Saran saya sih untuk olahraga kamu mending beli strap nilon ya, ini lebih nyaman, ringan, dan kalau basah tentu gak seribet kulit ya. Kemudian yang saya notice juga perubahan dari S4 ke S5 ini sekarang meninggalkan bezel copot ya. Ya sekarang bezelnya udah gak bisa dicopot. Kelengkapan tombol Xiaomi Watch S5 masih sama ya dengan pendahulunya, hanya 2 tombol aja di sisi kanan. Ini crown aktif, kalau kita putar bisa langsung masuk ke widget dan juga notifikasi. Karena memang sistem UI-nya HyperOS terbaru ini mirip banget dengan watchOS dari Apple ya. Ini udah saya singgung juga di pembahasan Redmi Watch 6. Kemudian tombol bawah ya, seperti watchOS juga ini shortcut ke sini. Jadi di halaman manapun bakal langsung ke control panel ya atau quick setting. Kalau kita tahan, dia bakal masuk ke sistem. Sedangkan tombol crown ini gak ada shortcut apapun ya. Kemudian Xiaomi Watch S5 juga udah dibekali mikrofon dan juga speaker. Yap, doi udah mendukung Bluetooth call dan juga ada fitur SOS untuk fall detection. Please gak usah request saya untuk mencontohkan fitur fall detection. Dimensi Xiaomi Watch S5 ini 46 mm. Lumayan tipis juga di 11 mm. Bobot bodinya saja 47, kalau ditambahkan dengan strap leathernya jadi 56. Ini dia penampakan Xiaomi Watch S5 di pergelangan tangan 15 cm. Wrist weight-nya cakep, responsif banget ini. Ini salah satu peningkatan di HyperOS 3 ya. Nice. Untuk panel display dia menggunakan AMOLED. Saya suka dengan fitur always on display-nya ya, hampir seluruh informasi dari watch face default-nya itu ke bawah. Dan kabar baiknya bagi yang suka menggunakan AOD, Watch S5 ini baterainya awet. Bisa sampai 9 hari dengan menggunakan AOD. Pengalaman saya 1 hari cuma berkurang sekitar 10-12% aja. Itu menggunakan always on display, sleep tracker, semua saya aktifkan ya sleep trackernya. Dan percobaan GPS kurang lebih 40 menit. Jadi memang baterainya seawet itu. Nah sayangnya kalau dibandingkan dengan kompetitor, peak brightness-nya ini masih kalah ya, cuma di 2500 nits. Meskipun ini smartwatch gaya, tapi fitur olahraganya juga cukup lengkap atau bisa dibilang lengkap. Seperti di sini ada status pelatihan ya, training status, kemudian training load juga ada, recovery, kemampuan lari, VO2 max, sampai prediksi. Untuk metrik latihannya juga sangat lengkap, udah ada GCT, osilasi vertikal, dan lain-lain. Nah yang saya notice di Xiaomi Watch S5 ini ternyata akurasi heart rate-nya cakep. Kemudian GPS-nya juga gak perlu diragukan karena udah pakai dual band frekuensi. Yang disayangkan masih soal pacing, yaitu lompat-lompat. Dan hasil akhirnya juga lumayan kerasa. Karena kalau diperhatikan di grafiknya ini lompat-lompatnya cukup gede ya. Kemudian yang kedua, bagi kalian yang mungkin udah terbiasa pakai Huawei, Amazfit, apalagi Garmin Coros, pas pakai aplikasi Mi Fitness bakal kerasa banget kurangnya. Sekarang ke running UI-nya seperti apa? Ini dia, di sini ada pemanasan dan kita ke pengaturan aja. Target antar muka latihan. Ini salah satu yang baru nih di HyperOS 3. Kita bisa edit tiap halaman per halaman. Akhirnya Xiaomi bisa kayak gini.
Yang lain udah lama ya, Xiaomi di HyperOS 3 sudah bisa nih. Kemudian ada rute, artinya sudah bisa impor file GPX, latihan interval, pengingat, AI pacer, metronom, tahap, jeda otomatis, dan panduan pemula. Tampilan defaultnya seperti ini, tadi udah kita singgung ya, bisa di custom. Silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan data kalian. Ini udah lengkap, dan yang baru juga adalah peta offline. Nah, tapi peta offline-nya memang tidak berdiri sendiri ya, jadi harus masuk dulu ke mode olahraga. Dan fiturnya juga terbilang masih standar, tidak selengkap di Amazfit. Untuk fitur fitness trackingnya lengkap, ada SPO2 all day, heart rate monitoring, stress level, sampai latihan pernafasan. Selanjutnya untuk sleep tracker, ini salah satu yang menarik di Watch S5 karena datanya lengkap banget. REM, tidur ringan, tidur lelap, HRV, detak jantung rata-rata, SPO2 rata-rata, sampai laju pernapasan rata-rata. Tapi memang hasil pengujian saya masih kurang akurat atau kalah akurat ya dengan Heliostrap. Heliostrap responsif banget, lilir sebentar banget itu kebaca, sedangkan di Xiaomi itu miss. Jadi bagi siapa Xiaomi Watch S5 ini? Bagi kalian yang pengen punya fitness tracker trendy ya, stylish banget dengan fitur mumpuni yang terbilang sangat lengkap. Tapi gak terlalu meduliin soal pacing. Karena untuk akurasi pacingnya masih kurang bagus. Oke, itu dia review saya untuk Xiaomi Watch S5. Bagi kalian yang tertarik dengan Xiaomi Watch S5, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan kalau udah ada yang pakai smartwatch ini, boleh ya sharing pengalamannya di kolom komentar. Oke, Rizal Buzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.